Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk membahas ilmu pendidikan atau tarbiyah Islamiyah yang menjadi bekal kita untuk mendidik para santri, bagi guru, ustadz, ustadzah, dan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, dan semua yang memerlukan ilmu tentang tarbiyah Islamiyah sebagai fondasi untuk beramal. Ilmu sebelum beramal. Hadirin Allah, salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Jadi rahmatullah, pada sore hari ini materi kajian kita diambilkan dari perkuliahan program Doktor Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN waktu itu pada tahun 2012 Beliau sudah meninggal, Profesor Dr. Haji Muhaimin MA. Banyak sekali pemikiran beliau, karya-karya beliau yang menjadi rujukan para pemikir pendidikan Islam. Beliau sudah meninggal sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya lihat di notebook, di laptop, masih ada materi yang berarti berapa tahun? 10 tahun yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu, tanggal 8 Juni. Beliau ke Lampung, beliau rumahnya di Malang, sebagai direktur program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim atau UIN Maliki itu. Berkenan untuk ke Lampung mengisi perkuliahan pada program S3 IAIN waktu itu. Itu termasuk pakar pemikiran pendidikan
pakar pendidikan Islam, bahkan integrasi ya, beliau ini banyak mengembangkan model integrasi apa pendidikan agama Islam, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Pada materi kali ini beliau beri judul ya, dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Berarti mengandung apa di situ? Perkembangan yang mengandung polemik ya. Apa yang terjadi di negara kita? Baik. Apa hakikatnya pendidikan Islam? Udah hakikat ini. Hakikat itu apa? Substansi, makna yang sesungguhnya. Apa hakikatnya? Pendidikan Islam. Bertanya-tanya lagi. Lalu kemudian bagi ya pada aspek program dan institusi itu pendidikan Islam. Aspek apa? Program dan lembaganya. Sistem pendidikan yang sengaja kan buat sekolah itu pemerintah mendirikan apa? Yang punya negara. MI apa? RA ya. RA sampai perguruan tinggi RA, MI, MTS, MA, perguruan tinggi sampai S1, S2, S3. Pemerintah menyelenggarakan itu di bawah naungan Kementerian Agama. Sistem pendidikan yang sengaja ya diselenggarakan, ini definisi beliau, atau didirikan dengan hasrat niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Bagaimana contohnya, Mbak Arinda? Sudah pernah dikuliahkan. Buat lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, ini pemerintah ya. Isinya apa? Maksudnya, hakikatnya mau menerapkan ajaran Islam. Ajaran Islam banyak. Apa cukup dengan di kelas tidak Quran hadis, tidak akhlak Quran hadis, fikih, sejarah. Kita coba ini versi pemerintah bahasa Arab. Itu saja kan? 4 tambah 1 ya. Tidak akhlak Quran hadis, fikih, sejarah budaya Islam, tambah bahasa Arab. Dan yang lain tambahannya sekolah di madrasah, yang alumni madrasah apa? Itu saja. Apa ada tambahannya lagi? Hah? Oh, aliyahnya ada tambahan ilmu kalam, berisi ya. Kalau MTS-nya belum ada? Belum. Ada tafsir juga, ya. Tafsir. Oh, pengembangan Kurdis. Kalau aliyah nggak Kurdis lagi, tafsir langsung. Oh ya. Cukup diajarkan itu saja. Kemudian disebutkan madrasah itu sekolah bercirikan Islam. Cukup.
Cirinya apa? Pakai jilbab yang santriwatinya, peserta didik yang perempuan. Itu saja cukup. Nilai-nilai yang diejawantahkan, nilai-nilai ajaran Islam yang diejawantahkan, diwujudkan. Nah ini, kalau nilai-nilai itu belum semua, berarti belum kafah ya, belum totalitas. Itu yang yang di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi ada juga hakikatnya aspek apa? Spirit Islam, ya. Aspek apa? Spirit Islam. Maknanya apa? Bisa jadi tidak bernaung, pasti tidak bernaung di Kementerian Agama. Tidak mengurus izin di Kementerian Agama. Tapi dia bagaimana? Spirit, namanya bisa jadi tidak memberi atau diberi ciri nama Islam atau bahasa Arab. SMP kan begitu misalnya ya. SD, IT gitu. Sekolah biasanya tidak menggunakan nama apa? Madrasah. Sehingga beliau rumuskan sistem pendidikan yang dikembangkan. Dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Contohnya apa? Yang aspek spirit ini? Ada contohnya apa? Maka nanti ada pendidikan Islam, ada pendidikan Islami gitu. Pendidikan Islam yang mana program dan lembaganya berada di Kementerian Agama. Pendidikan Islami spirit ya menamakan sekolah alam bisa jadi, tapi Islami, gak ada guru agamanya, karena semua guru adalah guru agama, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, mengejawantahkan bahkan ya. Apa arti sebuah nama akhirnya? Perlu nggak? Ya substansinya Islam diamalkan. Kalau pada tataran mata pelajaran saja, gimana? Tadi ya, wujud dalam kurikulum dan mata pelajaran serta namanya madrasah. Itu pendidikan Islam. Yang bawah aspek spirit ini secara kelembagaan institusi tidak bernaung di Kementerian Agama, tetapi secara spirit ya halakoh-halakohnya banyak gitu ya. Rohis bisa itu, dia SMA namanya, tapi kegiatan keislamannya ya dia kampus umum, tapi UKM keislamannya mewarnai ya, sampai ada yang dikejar-kejar dihimbau tapi tegas. Ketika sudah azan berkumandang, seluruh mahasiswa disuruh sholat berjamaah.
ditutup semua kegiatan. Pak Satpamnya, Pak Ustadznya, apa ini takmir mengiring mahasiswa untuk sholat. Tapi kampusnya bukan atau tidak ada jurusan agama, ya, apa tafsir, apa Hafsuddin, apa dakwah, nggak ada itu jadi. Dia kampus teknologi, jurusan komputer, gitu. Banyak videonya. Jadi bagaimana? Bisa pendidikan Islam itu berarti apa? Terlaksana, ya, baik secara kelembagaan maupun spirit, dua-duanya, ya. Itu hakikatnya. Kalau keluarga sebagai pusat pendidikan, bagaimana? Keluarga yang Islami, maknanya tentu saja tidak ada yang memberikan stempel ya ini keluarga ini, karena dia non informal gitu ya. Kalau ini kan lembaga tadi. Informal di rumah tangga. Berarti kepala sekolahnya siapa dong? Di rumah tangga itu. Kepala sekolahnya bapaknya, sang ayah, ya. Sang abinya itu. Abahnya itu. Gurunya uminya, al-madrasatul ula. Santrinya anak. Bagaimana itu mewujudkan berarti ya? Pengejawatan berarti tatbik, penerapan berarti ajaran Islam, nilai-nilai Islam di rumah. Dan buku yang menarik itu, Rumahku Pesantrenku, pernah kita bahas itu. Jadi ketentuan peraturan ya amaliyah yaumiyah pesantren dibawa ke rumah menjadi kebijakan peraturan di rumah. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini materi kuliahan ya. Boleh ditanya di sela-sela biar tuntas. Berarti yang menjadi ukuran apa? Namanya apa? Penerapannya? Hah? Penerapan syariat Islam. Apa arti sebuah nama tadi itu? Terpampang namanya sebuah madrasah apa? Di situ hanya pada aspek apa? Pelajaran. Pelajaran itu untuk mencapai apa, berhenti sebagai tujuan, atau pelajaran itu tangga untuk mengamalkan? Ilmu kemudian amal. Berarti tujuannya apa? Pada akhirnya amal, bukan pada tumpukan nilai ilmu. Beragama itu bukan untuk hebat-hebatan IPK kalau kuliah. Disiplin ilmu dikuasai bukan. Itu berarti kan baru aspek pengetahuan, wawasan. Paling banter masuk keimanan kan. Kalau itu hatinya nyampe, kan itu belum selesai. Selesainya kalau sudah diamalkan pada aspek pengamalan. Berarti kalau ukurannya ini apa? Baida sekolah TK yang Islami ukurannya apa jadi? Yang paling banyak menerapkan nilai-nilai ajaran Islam di sekolah itu, bukan hanya sekedar apa? Pelajaran. Sebab kalau hanya pelajaran, tujuan tujuan menuju tujuan diamalkan. Kalau begitu repot ya, kita putuskan
sekolah TK pulangnya berapa? Reguler jam 12.30. Mengapa demikian? Payah kan? Mungkin tidak ada yang pulang jam segitu ya. 10 ya, 11 tetap mungkin. Kenapa sampai pulang jam 12.30? Karena bagi Ica yang menurut orang lain itu ekskul, ekstrakurikuler, di Ica ini apa? Kurikuler utama. Anak sejak bangun subuh itu sudah dididik, sudah mengalami apa? Pendidikan. Maka santri TK pun sudah dididik beradab kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, dilatih sholat zuhur, baru boleh pulang. Tidak berhenti sholat zuhur, dilatih apa? Berzikir, dilatih apa? Berdoa, dilatih apa? Sholat sunnah, dilatih apa? Kultur, memberikan apa? Nasihat. Siapa yang melanjutkan Nabi? Nabi ada lagi? Kalau sudah dilatih, jadinya apa nih? Nantinya dia biasa, peduli dengan apa? Umat dan mau berdakwah. Ya. Paginya tausiah ya. Tausiah. Iyalah ya. Apel itu kan tausiah. Janji suci. Janji santri ya. Untuk taat peraturan, untuk beradab. Mudah-mudahan kan membentuk ini, diingatkan. Kemudian apa? Sholat, mestinya tahiyatul masjid, kemudian duha, bahkan apa? Diruqyah ya. Ada ruqyahnya Mbak, contohnya hari baca, latihan meruqyah santri. Ruqyah sebagai amalan, zikir pagi, sholat ditambah sholat duha dan zikir pagi 45 menit ya, dari jam 7.15. Itu enggak dianggap pelajaran oleh masyarakat pada umumnya. Justru itu yang kemudian pendidikan. Kalau yang pengajaran itu yang di kelas, ya itu beda nanti apa? Pendidikan dan pengajaran. Belum lagi lebih spesifik lagi kalau santri ada yang telat, pastinya diberikan bimbingan. Santri ada yang belum lancar zikirnya, pasti akan dibimbing. Kalau ngajar di kelas apa? Penyampaian, transfer of knowledge, transfer ilmu. Dan itu sekarang ini era disrupsi bagaimana? Sudah bisa digantikan oleh YouTuber, tutorial, ya. Sekarang antum klik saja di YouTube itu keywordnya apa? Pembelajaran apa? Tahsin, ya. Pembelajaran apa? Di semua pelajaran ada itu. Bahkan ada yang bisa membuat apa? Pesawat. Setelah digali, diwawancara, siapa yang ngajari? Ya, YouTube tutorial, ya. Perhatikan perkembangan zaman seperti itu memang di akhir zaman ini akhirnya apa? Peran guru untuk pengajaran bisa digantikan mesin, ya. Kalau nasib apa qasidah zaman dulu itu semua serba mesin, digital, semua serba apa? Listrik, ya, teknologi. Itu harus diwaspadai akan menghilangkan adab, ya. Penanaman adab itu tidak bisa digantikan teknologi.
Yang menanamkan adab itu guru. Jadi guru zaman sekarang ini semakin sulit. Yang paling aman bagaimana? Ya, Bigali. Pondok pesantren. Sekurang-kurangnya masih kecil gimana? Pulangnya full day, ya kan? Tinggal sedikit saja masa sisa-sisa dari 24 jam itu yang dia di rumah, ya. Kalau sudah pulangnya jam berapa? Sekarang nih, setengah 5 ya. Mudah-mudahan tinggal bermain sebentar dan tidak terpengaruh. Jadi boleh kita simpulkan bahwa yang paling efektif apa? Pendidikan di pondok pesantren. Ini fakta 24 jam kurikulumnya itu semuanya diarahkan untuk penanaman adab, karakter, adab kepada Allah, ya, adab kepada guru, ya, adab kepada lingkungan. Jabri yang rohan, ya, itu kan ada nilai-nilai apa? Penanaman adab. Masa Mbak Arinda kalau mau nyicip masakan Ustadz Jabri ya jangan hari ini, hari taklim. Kalau nggak hari ini Ustadz Jabri satu itu bisa masak. Lama-lama doyan juga ya. Awalnya ya si banyak minyaknya. Itu proses. Nanti dibalik Abi-abi yang masak diganti biar bisa semua. Tapi kata uminya Abi-abi paling susah diajarin masak. Tumbar nanya. Tumbar nggak paham-paham. Bedanya tumbar sama rica. Mungkin dia nggak suka dalam dunia masak. Santri juga ada beragam. Tapi itu kemandirian, ya, kemandirian. Itu tampil bahaya. Tuh. Jangan boleh. Ada pertanyaan apa? Secara lembaga dan secara spirit, ya, pendidikan Islam. Nih, niat. Disering, ya, diringkes. Niat mujahadah muhasabah. Niat mujahadah muhasabah. Ya kan? Apa-apa ini? Kalau Inggrisnya gimana? Apa? Planning. Terus? Wah, action. Evaluasi. Wah, bisa beri ini. Manajemen Islami dan manajemen perspektif Barat. Ya. Ya sebenarnya itu istilahnya, ya, dalam Islam niat, mujahadah dan muhasabah. Niat, ya, apa yang mau direncanakan, planning. Besok mau melakukan apa? Itu ada video yang dari Ustadz Budi, ya, bukan Budi Ansari, Budi Hardianto, ya. Orang cerdas mikirnya kapan? Orang cerdas ciri-cirinya mikirnya panjang. Ukuran intelektual kecerdasannya itu dilihat dari dia itu loh, kalau berbicara membahas itu bukan hanya hari ini. Hari ini rendah, ya, berarti, ya. Besok agak cerdas, kan gitu. Terus semakin dia berpikir sampai jangka panjang, berarti apa? Memiliki kecerdasan yang tinggi. Kalau jangka-jangka itu panjang itu berapa lama? 30 tahun mungkin, 20 sampai 30, menengah 10 sampai 20 misalnya. Pendeknya mikirnya
setahun sampai 10 tahun. Kalau diperpendek lagi 1 sampai 5, 5 sampai 15, 15 sampai 20 umpamanya. Udah kebayang belum begitu? Atau hidup sehidup-hidupnya, nggak punya planning. Apa itu anunya, quote-nya? Harus bisa berencana. Sebab kalau tidak bisa menyusun rencana, berarti Anda merencanakan kegagalan, gitu kan? Atau diri kita itu menjadi bagian dari rencana orang lain. Di dalam rencana orang itu ada kita dijadiin bagian apa dalam struktur. Maknanya kita bukan sebagai leader, bukan apa pemimpin, follower. Ya. Padahal Islam nyuruh apa? Nyuruh apa Islam? Umatnya menjadi pemimpin kan? Nabinya sebagai panutan teladan sebagai pemimpin. Berarti kalau ini kuliah sambil praktek dakwah, pada saatnya nanti bagaimana Kristi? Hijrah ke Papua, dan Kolin Apis kan? Jadi WA itu dari teman, siapa yang mau dikirim ke Papua? Umur belum sampai ya? Papua Barat ya? Belum, harus 25 ya lihat. Belum matang ilmunya, nanti di sana nangis. Dikasih parang sama orang Papua atau disantet. Belum ini apa? Belum matang. Niat, mujahadah. Mujahadah ini apa mujahadah? Ikhtiar, programnya apa? Pengen lulus semester 8. Usahanya apa? Kan gitu. Nah, Birusdi pengen mendirikan pondok pesantren di Liwa. Niatnya sudah ada. Ikhtiarnya apa? Bekalnya apa? Ilmu. Bekalnya apa? Kepemimpinan. Bekalnya apa? Finansial. Bekalnya apa? Link, misalnya jaringan apa? Jaringan komunitas untuk hubungannya dengan pengembangan pendidikan, lembaga pendidikan pondoknya. Lalu yang tidak boleh dilupakan apa saja harus dimuhasabai atau harus dievaluasi. Menandakan kita kita diperintahkan dalam ajaran agama kita untuk menghisap ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Disuruh kita menghitung umpamanya dosa, ya, tapi juga ini dalam konteks pengembangan lembaga atau mungkin dalam skop kecil pengembangan diri gitu. Daftar mata kuliah sudah hampir selesai. Yang semester 7, kalau semester 9 udah lewat, gak ada lagi ilmu yang diberikan dari kampus, gak ada. Secara tertulis skripsi lagi KRS-nya kan. Kalau dalam skop pribadi apa yang mau ditambah? Kan gak cukup kemarin ya, dimana kita sampaikan 20% kesuksesan kecerdasan itu nilai akademik yang IPK-nya 4 ya, nilai-nilai matematika, sains, pokoknya nilai-nilai pelajaran itu besar semua, A semua, itu ternyata menyumbangkan kontribusi keberhasilan karir seseorang atau kesuksesan seseorang itu hanya 20%. Yang pinter itu cuma punya modal 20%. Yang 80% dari mana? Dari kecerdasan emosional, dari lingkungan, empirisme, pengalaman melalui pendidikan. Di dalamnya juga ada kecerdasan spiritual.
Sudah ada ceritanya orang yang cerdas kemudian dihadapkan pada masalah, dia tidak mampu menahan emosinya, dibunuhnya orang yang sedang berinteraksi dengan dia itu. Mau minta bekerja, tak terima, dibunuhnya. Ya di penjara lah, kan? Walaupun dia pintar umpamanya bidang itu, ya. Ini muhasabah ya, muhasabah itu evaluasi ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Alhamdulillah, dalam prakteknya di kita, di negara kita itu ada apa? Pondok pesantren Madin. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu ada pendidikan keagamaan Islam formal. Yang formal itu namanya Madin, Ula, Wusta, Ulya, dan Mahatali. PAUD RA, Bustanul Atfal, ya, MMTS tadi, madrasah, ya, sampai pada WIN, IAIN Stein. Lalu apa? Pendidikan usia dini, TK ya, sampai perguruan tinggi, pendidikan agama Islam di sekolah ya, madrasah, perguruan tinggi sebagai satu mata pelajaran atau mata kuliah. Ini yang jurusannya PAI ini. Pendidikan Islam itu ada dalam sekolah umum namanya apa? PAI. Yang tadi mata pelajaran atau mata kuliah kalau di kampus. Kemudian pendidikan Islam tadi sudah disebut juga ya, dalam keluarga. 5 tempat nih. Di mana? Kita nih. Kita masuk di mana? Forum kajian keislaman, majelis taklim. Ini non formal nih, kita kelola nih. Ya. Seperti pengajian, mungkin juga ada arisan plus ceramah, kan begitu, yang kemudian ada di masyarakat. Itu juga bagian daripada pengertian dari ya ruang lingkup dari pendidikan Islam. Ada 5 tempat tuh. Itu kalau di peta pemerintah. Formal, non formal tanpa jenjang ada tuh. Formal, non formal lagi, diniyah, formal, non formal berjenjang, non formal tanpa jenjang, mulazamah itu yang tanpa jenjang berarti. Rekod bisa ada jenjang, tapi ya mungkin umurnya bebas ya. Ya, jenjang tinggi, menengah, dasar, PAUD. Formal ada penyetaraan ya. Ada sekarang itu muadalah itu. Tuh, muadalah disamakan kajian pondok pesantren setara lulusannya dengan SMA itu. Dengan apa? Muadalah. Pak Ali, antum Abi Haddad disetarakan dengan S1 atau D2 zaman dulu, S1 tetapi separuh ya kan? Baru maknanya 2 tahun itu baru semester 4, lanjut semester 5-nya sudah keluar dari ma'had. Abi Jabri jamiahnya setahun atau 2 tahun itu di UIN? 2 tahun juga. Bukan yang aslinya lulusnya 2 tahun ya. Oh. Berarti sama dengan apa? Abi Haddad ya, model ma'had yang kemudian dia otomatis strata 1 walaupun semester 4 selesainya itu. Ada ma'had takhusus. Itu takhusus enggak selesai 30 juz kan. Gimana takhususnya?
atau pengajian kitab ulia ya, kitab-kitab kuning biasanya. Terserah yang dikaji. Antum kalau belajar evaluasi, kira-kira kalau bersihnya hati, ya, tidak ada sebut nama, tapi secara sikap, ya, hadirnya di majelis-majelis yang tanpa ijazah, tanpa nilai, tapi serius belajar dengan perkuliahan yang formal, gitu kan, atau pelatihan yang bersertifikat menjadi apa? Poin untuk apa? Beban kerja guru, gitu. Untuk apa? Naik pangkat. Itu kira-kira kebersihan hati yang mana yang pasti lebih tinggi? Yang mengikuti kuliah ujungnya nilai ijazah atau yang kajian tanpa diberikan ijazah atau rapot? Yang mana? Bagaimana menata hati dalam niat menuntut ilmu? Bisa menjalankan kembali mata kuliah di semester 1, Abi Gali, yang baru 2 tahun. Dulu itu saya mata kuliah tauhid itu karena apa saya ngambil? Jamsum aja kan? Mahasiswa Covid kan? Iya kan? Ini kemudian sore ini hadir khusus. Mana Mbak Silvi kok enggak datang? Jadi apa? Penanggung jawab guru baru. Suruh nyusul. Kan rumahnya dekat. Nanti enggak nyambung. Belum ketemu santri kita yang super nanti kaget. Di WA, di telepon aja dekat. Nggak usah disusul pakai keranda jangan. Ya biadat, bagaimana itu menata hatinya ini? Antum nih kan berangkat hari Sabtu kuliah, pegel di badan, pengen nggak masuk, aduh absen. Ya, di sini pegel-pegel berangkat, nggak ada nilainya. Ya, silakan. Ya, tentu saja jelas kebersihan niatnya lebih tinggi ya motivasinya apabila menuntut ilmu tanpa dibayang-bayang ini nilai. Akhirnya apa Rusdi? Harapannya apa dalam sistem mulazamah? Materi yang sama ini harus bisa disampaikan kembali kepada generasi berikutnya. Ukurannya itu. Maka kalau Abu sudah hampir selesai dilantik sarjana tafsir, materi-materi perkuliahan tafsir S1 semester 1 bisa kemudian kembali disampaikan, terserahlah forum itu tingkat apa, masyarakat umum. Ya, kalau materi agama tidak mengenal sepanjang dia belum pernah atau sudah pernah kan dihitung sebagai zikir. Antum sampaikan ulumul Quran, gitu kan, ulumul hadis. Di masyarakat, nggak apa-apa. Masyarakat kan cerdas. Masyarakat kan sudah belajar ilmu umum misalnya. Kebanyakan ya, sarjana-sarjana umum. Ya saatnya ketika antum pulang kampung punya masjid, antum ajarkan ilmu tafsir yang dapat dari perkuliahan dulu kan begitu. Maka bisa dilacak keberkahan ilmu. Bisa dilacak barokah ilmunya. Bisa mengajarkan kembali dengan tujuan apa dakwah. Alhamdulillah pentingnya menjaga niat ya. Pentingnya menjaga niat.
Kemudian dalam pengertian yang kedua, ya, apa? Pendidikan Islam bisa mencakup apa? Pendidikan guru atau dosen, ya, guru atau dosen. Kepala madrasah, sekolah atau pimpinan perguruan tinggi, ya. Terputus tadi live-nya. Tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini pengertian yang kedua tadi. Yang spirit tadi maksudnya. Sistem pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai komponennya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Kalau bicara sistem gimana? Semua saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Kalau motor itu seperti diibaratkan sistem, motor ada apanya? Ada mesin, ada roda itu ada ban, ada pelek, ada rantai. Kalau matic yang gear nyambung, panbel, ada joknya, ada bensin, semuanya lengkap. Nggak ada ininya bisa hidup, apa enggak? Nggak ada akinya, ya, baterainya. Semuanya sudah ada, nggak ada lampunya, malam nggak bisa jalan, takut ini ditumpul, nggak ada sistem begitu. Semuanya saling apa? Mendukung untuk mencapai tujuan. Nah, nanti tujuan pendidikan Islam itu apa? Penanaman nilai. Hakikat pendidikan itu menanamkan nilai. Bukan pendidikan itu tinggi-tinggi gedungnya, kampus yang paling tinggi gedungnya yang paling hebat. Kan sudah diceramakan sama Pak Nadiem itu. Kita berada di apa? Era di mana apa? Akreditasi tidak menjamin apa? Keahlian, nggak pasti. Akreditasinya A. Wong sekarang bisa bayar kok itu. Apa namanya? Peraturannya bayar. 50 juta itu satu produk. Negara nggak punya uang. Ya, diswastakan. Kalau semuanya bisa dibeli, akreditasi A jaminannya apa? Dan kalaupun memang A, semuanya sesuai, itu yang paling menentukan dosennya atau gedungnya? Dosen. Di sekolah berarti apa? Gurunya. Guru pada akhirnya rohnya guru. Guru pemburu sertifikasi bisa kita harapkan menanamkan ruh perjuangan kepada anak-anak kita yang kita titipkan di situ. Nggak mungkin, karena tujuan hidupnya mengumpulkan apa? Materi. Adapun guru pejuang memikirkan bagaimana ridho Allah, perjuangan melanjutkan apa? Risalah dakwah. Dia berpikir menjadi pegawainya Allah. Nggak mikirin begitu. Masa kayak Abi Jabri yang sering dengar ceramah Gus Bahar masa nunggu gajian gitu. Tawakal dan tauhidnya masa kayak gitu. Mau nikah nunggu gajiannya enggak gitu. Apa sertifikasi gitu. Enggak, lebih dari itu. Dia yakin, ya, beliau tentu yakin akidahnya kok kokoh. Mau dunia ini mau dihapus sertifikasi itu enggak ada masalah karena dia ukurannya bukan itu. Ya. Nah, sistem ini kemudian menentukan hasilnya nanti apa? Ruhnya yayasan, pondok, pesantren atau lembaga pendidikan sama, ruhnya amar ma'ruf nahi munkar. Tegaknya itu untuk melaksanakan itu.
Amar ma'ruf itulah guru semua, nggak ada guru yang mengajarkan apa? Materi tentang kemungkaran kan? Semuanya perintah kebaikan. Dengan macam-macam pelajaran itu semuanya untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah, memahami ajaran Islam sesuai dengan pembagian-pembagian pelajaran itu yang pada akhirnya untuk supaya diamalkan, diijawantahkan. Yang bisa diterapkan di sekolah itu menjadi laboratorium penerapan apa? Pengamalan ajaran Islam. Gimana Abi Haddad? Ribet banget ya anunya waktu santri ini ya, apa? Ada salah sedikit aja udah ada jadwal ini ya. Hari Minggu pun tidak dikasih libur lama kan? Liburnya mending di apa? Di rapel ya, disatukan di pasca ujian 3 hari kan gitu. Hari Ahad rugi. Ya silakan lembaganya mau punya kebijakan apa? Masalah mudaratnya silakan. Berarti apa? Ya kan dalam Islam juga tidak ada tanggal merah. Maknanya apa? Ibadah itu tidak mengenal tanggal. Umpamanya ibadah membaca Quran murojaah itu hari Ahad libur, ya dalam Islam setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin. Umpamanya libur belajar di pondok, belajar di rumah. Itu udah dikumpulin belum Abi kali? Amaliyah yaumiyah. Nah, tagih nanti itu urusan santrian ya. Dia harus telaten, harus diberi hukuman yang tidak melaksanakan. Ya, di situ mendidik itu begitu, ya harus telaten, nanyain satu-satu ya. Ngopeni gitu. Kayak menanam cuma ditancepin benihnya trotol ayam. Ditinggal pergi ya, diceker ayam. Nah, ini coba perspektif ini. Islam itu juga kemudian memberikan apa? Ruang untuk pengembangan apa? Potensi mind mapping apa? Pemetaan ini. Bakat minat. Fungsi pendidikan ini Islam. Potensi peserta didik. Bukan ini ya. Itu waktu itu pernah dibahas kecerdasan majemuk banyak ya, multiple intelligency ya kan? Bukan hanya 3 yang awal saya sampaikan tadi, ya, tapi juga ada kecerdasan itu ada 9. Nah ini dikembangkan, pengembangan potensi fitrah manusia, fitrah mukhalaqah ini penciptaan. Ada video yang saya share yang sudah ditonton belum? Untuk melihat bakat minat itu bisa dilihat dari nasab. Ustaz Budi Asyari tegaskan dalam ceramah beliau. Ya, dalam ajaran Jawa itu sampai 18, namanya aneh-aneh itu, tapi juga ada yang mengkritik teman saya. Ada debok gosok, ya kan? Belajar ya. Itu ada mulai dari apa? Payahlah istilahnya ya. Tapi prinsipnya kita tangkap bahwa Islam itu harus jelas nasab. Gitu. Anak kita ini ya, kalau kita mau didik dia menjadi apa ya setelah beres ilmu fardu ain, misalnya kita jadikan dia pemimpin atau dia jadi pengusaha, itu bisa kita lihat nasab sampai ke atas itu ada nggak moyangnya yang memang sebagai pemimpin. Jadi orang tua itu lebih mudah, tidak memaksakan anak gitu. Dia mantri memaksakan anaknya. Mantri itu perawat, mantri itu ya agak kayak dokter zaman dulu ya, karena dokter mahal adanya di kota, mantri di desa. Mantri itu pasiennya banyak, berobat ke saya, kemudian meminta supaya anaknya ini jadi dokter. Anaknya ngabisin duit sampai miliaran, dikiranya anaknya ini ya menyimpang ya, apa judi online apa itu, intinya disuruh nerapi gitu. Rupanya setelah konseling dia tidak ingin jadi dokter, dia ingin jadi pengusaha. Jadi uangnya itu untuk buka STIM di Malang itu, kuliahnya kedokteran itu, habislah miliaran itu. Tetap saja bapaknya memaksakan supaya jadi dokter, pindahlah kuliahnya ke Lampung Malayati, mahal pula kali, habis uangnya. Tetap aja anaknya nggak pengen jadi dokter.
Nggak cukup maksudnya hanya melihat bapaknya, dirinya sebagai orang para medis. Tapi ke atasnya itu belum tentu, ya. Kakeknya, buyutnya, canggahnya, warengnya, kalau istilah Jawa, udek-udek, gantung siwul, teguk bosok, itu gimana itu? Kalau nasabnya kemudian sampai kepada kita bisa tahu itu. Makanya kalau haji ditanya itu ya, badal haji juga ditanya 3, ya kan? Minimal 3 itu ke atas itu bisa kita jadikan alat acara kita untuk melihat potensi anak kita. Guru kalau bisa mendapatkan data itu kemudian bisa disinkronkan dengan orang tua. Jadi guru-guru itu nggak pusing kan gitu. Anak ini jangan dipaksakan. Tapi tadi apa catatannya? Ilmu fardu ainnya sudah harus selesai, baru ilmu fardu kifayah. Kalau kemudian ada yang menetapkan Abi Haddad, pertama harus jadi dai dulu, tambahan keahlian berikutnya terserahlah, kan gitu. Harus jadi guru dulu harus, maksudnya harus bisa ngajar dulu. Kalau sudah kandung kuliahnya nggak jurusan tarbiyah, belajar, gitu kan? Itu yang mau ngelamar guru juga manajemen ya, bukan guru kan? Manajemen apa kali? Wah, apa ekonomi kan, apa kali? Data-data zigzag itu tahu kan? Iya kan? Kuliahnya apa, pengennya jadi guru. Ya sudah, berarti dia sudah 2 kan gitu. 1 guru, 1 keilmuan yang lain. Yang paling spesifik lagi kalau mikirkan profesi anaknya itu yang mendukung kebutuhan SDM dalam dunia dakwah gitu. Anaknya itu agamanya perlu ulama tafsir, anaknya biar jadi ulama tafsir. Kira-kira perlu mana? Atau dokter, banyak nggak yang menjadi dokter? Sangat banyak. Dibandingkan dengan yang ingin jadi ulama akidah, menjaga akidah umat. Kita lihat penyesatan banyak betul. Mana yang serius, pengen mendalami apa? Jadi ulama akidah gitu. Atau ulama fikih. Kan belum jelas tuh. Cita-cita itu mungkin juga nggak disebut juga kan? Ada yang kenalan ta'aruf cita-cita saya jadi ulama fikih, mujtahid, kayak Imam Syafi'i, Imam Mazhab. Tidak ada. Orang-orang tuanya juga nggak pernah memberikan apa? Kebanggaan atau menanamkan di situ. Cita-cita yang umum saja semuanya yang berujung pada kemudahan dalam memperoleh materi kan begitu. Ini masalahnya. Sementara fitrah manusia itu bertauhid ini yang harus dikembangkan. Pendidikan, ya kalau sudah jadi profesor korupsi kemudian dipenjara kan suul khotimah kan gitu. Atau sudah selesai jabatannya, hati-hati itu biasanya ya. Selesai masa jabatan, turun dia, kasusnya mulai dibongkar oleh KPK. Aduh, berarti kan tidak husnul khotimah. Pendidikan Islamnya menjaga tauhid ini, la ilaha illallahnya ini dijaga terus sampai husnul khotimah. Kemudian menyelamatkan dan melindungi potensi fitrah manusia itu. Kenapa dimasukkan pondok? Supaya masuk milieu yang islami, terpisah dari lingkungan bi'ah yang bi'ah yang buruk kan begitu. Pendidikan bukan sekedar kita menanamkan nilai saja, ansih, ya itu saja ajaran-ajaran kebaikan kita sampaikan nggak cukup. Pendidikan juga harus menjauhkan dari hal yang buruk. Kalau antum pilih kebijakan pulangnya jam 4 karena khawatir jam 2 sampai jam 4 main HP di rumah, bapak ibunya masih kerja. Pilihan bagus, kebijakan yang kemudian memproteksi atau melindungi santri-santri itu dari pengaruh media atau teknologi yang merusak. Hingga kemudian menyelaraskan perjalanan fitrah mukhalaqah, fitrah penciptaan dengan fitrah munazalah yang Allah turunkan dalam semua aspek kehidupan sehingga tetap berada dalam apa? Siratal mustaqim yang kita mohonkan setiap dalam sholat ya, membaca siratal mustaqim, memohon
petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Berat tugas guru ya. Ada sekolah apa itu yang membatasi 6 ya. Musyrik mikirkan 6 itu artinya kan harus digali secara mendalam potensi kecerdasannya apa ya, karena lebih mudah mengembangkan potensinya itu daripada memaksakan keterampilan baru. Maka mengenali diri, menemukan bakat yang kemudian bisa dilihat dari kesukaan. Kalau suka dia senang mengerjakannya, maka itu yang menyebabkan dia menjadi sukses. Jadi BBS itu bakat, bahagia, sukses. Ya, bahagia itu terjemahannya ya hobi, minat di situ. Ya. Bisa kok orang itu memang tuntutannya ya multidisipliner, banyak di bidang ilmu yang harus dikuasai. Ya. Kalau disebut nama guru atas nama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oh, Ustadz Jeffrey ini kepanduan pinter, pramuka itu teladan, udah pernah ikut jambore nasional di mana itulah di Cibubur, bumi perkemahan. Dalam dunia tafsir ya memang itu bidangnya, apalagi dalam dunia olahraga yang lain ya kan, voli ya, dalam dunia public speaking ya kan, dalam dunia bahasa, orang bahasa juga. Jadi banyak soft skill, kemudian juga keterampilan yang penting untuk hidup ya. Mimpin udah pernah sukses mimpin Mahat Jamiah UIN misalnya kan, ketua angkatan gitu. Banyak hal gitu. Mimpin masjid, roboh masjidnya. Ya. Dimensi pendidikan Islam, pemikiran, teori, aktivitas dan fenomena, kelembagaan, institusi, kemudian ada dimensi kebijakan. Nanti kawan-kawan beda kuliah S1, S2, S3 itu apa? Ini sudah diarahkan ke sana ya. Ya, kalau S1 itu baru pada tahu teori, bagaimana mengamalkan teori. Kalau S2 itu ringkasnya sudah bisa menyimpulkan teori ini baik, buruk, dan dia sudah mulai ya memberikan kritik. Kalau S3 setelah mengkritik memberi solusi. Teori baru, temuan baru. Disertasi itu artinya penemuan baru, tawaran yang konkret. Kalau S1 kan cuma saran gitu ya. Pembelajaran apa ini murojaah, tasmi dan ziyadah hendaknya disusun berdasarkan apa bijabri waktu yang ini fresh. Jadi pilihan murojaah adalah kapan? Musim murojaah itu kapan? Ziyadah itu kapan? Timingnya. Hasil penelitiannya cuma begitu, nyaranin gitu. Kalau sudah disertasi langsung diterapkan, dan santri yang diuji jadi di sampel eksperimen berapa orang sampai sekian tahun atau sekian bulan terbukti menjadi hafiz dan paham tafsir. Ya lama, makanya S3 bisa 3 tahun minimal. Ilmu pendidikan Islam apa istilahnya, tarbiyah Islamiyah ya. Teoritis dan pemikiran, praktis, disiplin ilmu dan lintas bidang tuh. Kalau yang teoritis apa? Kajian konseptual pemikiran dan teori tentang pendidikan Islam. Paham sekolah ini mengutamakan apa? Adab terhadap ilmu. Hafalan penting. Hukumnya apa? Menghafal fardu kifayah. Oh, adapun berakhlak mulia fardu ain. Karena puncak beragama ini akhlak, akidah, seluruh ibadah harus melahirkan akhlak mulia. Berarti kalau dikembangkan ini, itu juga ada ceramah Ustaz tadian, kalau antum mau rujuk silakan. Anak ini hafal Quran, tapi anak ini jorok, males. Kamarnya apa? Berantakan terus, kamar mandinya pesing, ya, bau. Gimana itu?
berarti tidak beradab. Untuk hidup bersih menurut Islam wajib akhlak bersih. Menghafal tadi fardu kifayah, bukan menghafal nggak penting. Maka adab kepada ilmu juga harus didahulukan, adab di atas ilmu. Anak ini ngapalnya bagus, tapi sama orang tua ngelawan gitu. Kalau mau ngapal tapi minta hadiah motor ini apa? CB, motor gede gitu. Ya kan ada itu diceritakan ke saya itu. Minta hadiah umroh, HP, ngapalnya mau, tapi ngelawan orang tua. Itu PR-nya banyak, ya kan? Pendidik itu semua aspek ya, adabnya dilihat. Ya. Maka nggak mungkin kuat banyak-banyak lah ya, nggak kuat banyak. Praktis aplikasi konsep teori dalam praktek penyelenggaraan pendidikan Islam. Turun jadi apa? Kebijakan sekolah peraturan begini berdasarkan adab. Santri yang tidak memakai sandal ke masjid dihukum. Nah itu adab apa? Terhadap diri ya. Seperti itu kebijakannya. Kalau santri belum bisa menjadi imam sholat yang benar, lulus SD, belum bisa itu, belum boleh diluluskan, gak apa-apa ngulang. Karena iman dan takwa, amal sholat itu bisa diwujudkan dengan ibadah sholat yang benar. Ukurannya mimpin. Atau kemudian ngajinya, tilawahnya sudah benar. Itulah yang maknanya kalau mau menjadikan iman ya sebagai apa? Ruh ya, iman dan takwa sebagai ruh dalam pendidikan. Syarat lulus itu begitu. Ya. Kan ada itu kisah-kisah ya, Habib Jabri kan banyak belum pindah materi sampai berbulan-bulan santri itu oleh gurunya. Kenapa? Karena dia masih punya sifat sombong. Kalau dipindahkan ke materi berikutnya dia akan merasa apa? Keras hatinya dari sombong. Maka adab kepada guru, nah, maka belajar juga perlu guru. Belum dipindah itu juga ada pertimbangan. Guru yang paling tahu kedaulatan seorang guru. Ya, lembaga itu keberhasilannya gurunya. Ya. Lembaga itu ditentukan guru yang paling tahu ini. Ya gurunya yang berinteraksi setiap hari juga. Ini wataknya begini. Sifatnya begini. Ini harus ditutup. Ya kan pendidikan yang potensi yang baik bagaimana diejawantahkan, potensi yang buruk sebisa mungkin ditutup supaya tidak berkembang menjadi kebiasaan atau menjadi karakter tukang telat ya, tukang bohong. Nah itu bagaimana bisa ditutup. Kemudian disiplin ilmu lintas bidang, aplikasi ilmu pendidikan Islam dalam pembelajaran berbagai cabang ilmu keislaman. Nah itu dalam kajian pada konteks penerapan disiplin ilmu dalam perspektif Islam. Kita ini masih ilmu pendidikan Islam luas ya, teoritis, pemikiran Prof. Naqib Alatas, misalnya pemikiran pendidikan Prof. Naqib Alatas, bagaimana akar masalahnya adalah the loss of adab. Dan adab itu apa? Adab itu disiplin diri ya, pemikiran ya, dan penerapannya itu. Sekolah Jepang gimana? Tidak banyak pelajaran kan? Belum ada pelajaran ujian tulisan sebelum lulus ujian disiplin ya. Mereka menerapkan konsep Islam. Kita orang Islamnya ketinggalan. Yang punya konsep tidak mengamalkan, tidak menerapkan. Apa ada wali yang terima karena anaknya tidak disiplin, tidak naik kelas? Atau lomba itu? Ya semuanya pengennya juara, nggak biasa kalah. Mentalnya harus mental menang, tidak mau menerima fakta ya, kenyataan. Sekarang contohnya paradigma cara pandang pemikiran pendidikan Islam
Ini loh pendidikan Islam yang pertama, ortodoksi, memandang pemikiran pendidikan dari ulama terdahulu sebagai kriteria utama dalam membangun sistem pendidikan Islam, serta melihat pemikiran dan pengalaman generasi terdahulu sebagai taken for granted. Udah dari sononya begitu, tidak ada inovasi ini istilahnya kaku ya, hanya melestarikan, cuma melestarikan tanpa ada sifat kritis. Gimana bisa dimaksud ini kalau mungkin ya, kalau pendidikan yang enggak ada inovasi, hanya melestarikan yang dari dulunya warisan, dipetakan begitu, tradisional gitu. Abi Jabri mungkin bisa menjelaskan yang dimaksud bedanya pondok pesantren modern dan salafiyah. Yang nomor satu ini paradigma ini, yang pertama ini jelas yang tradisional itu melestarikan, tidak banyak. Bahkan pelajaran umum tidak boleh itu. Ya, ijazah nggak usah, merusak niat kan gitu. MTQ nggak usah, nanti hancur amalnya, bisa gampang ria. Ya. Ilmu saja sudah Allah saja, terus dia cocok nih, ya. Udah begitu saja. Allah sudah itu titik gitu. Ya, nggak banyak ini tujuan lain. Yang dua, paradigma apa? Islamisasi, ya. Modern ini lebih melihat pemikiran pendidikan termasuk non muslim, terutama teori pendidikan sekuler diadopsi yang tidak bertentangan. Namanya Islamisasi kan berarti sebelumnya itu katakanlah sekuler, bagaimana menjadi Islam, ya, filter, ya. Orang-orang Islam harus berlindung, menyelamatkan identitas dan otentitas Islam, ajaran Islam, ajaran agamanya. Tidak ada terutama inovasi akidah, masalah ada inovasi akidah, inovasi ibadah nggak ada. Mungkin teknik, ada penambahan pesawat untuk naik haji kan, sarananya, bukan hajinya itu diinovasi. Karena itu ya cenderung menggali teks dalam rangka mengendalikan perubahan atau dinamika pendidikan yang ada, dan perlu merumuskan ukuran-ukuran normatif di bidang pendidikan agar ditemukan corak khas, model-model baru. Ya, kemarin itu Mbak, coba ada yang dari Sekolah Adab Insan Mulia ya, Mbak siapa itu? Ya sama sekolah adab. Tapi mungkin apa yang bedanya dengan sekolah adab di sini pasti ada. Ya, jelas kalau di kita ICA ini jelas itu integrasi Quran, adab, tazkiyatun nafas. Kurang-kurang ini itu. Bahkan akan penjurusan ya, bagaimana jurusan tahfiz, jurusan adab, jurusan guru agama diarahkannya itu. Kenapa begitu? Karena butuh kita kepada dai sangat besar. Kenapa terus Quran? Iya, masih 65%, masih sebanyak 65% umat Islam Indonesia yang tidak bisa mengaji. Maka kebutuhan akan guru-guru Quran sangat besar. Bukan sebagai prospek untuk pekerjaan ekonomi ya, tapi memang itu tugas Nabi yang harus dilanjutkan. Abu Rusdi kalau kira-kira 2 bulan lagi beruban putih, kayak Nabi mikirkan umat luar biasa, umati gitu. Nggak mikirkan menikah, nggak mikirkan macam-macam, mikirkan bagaimana umat di Lampung Barat bisa mengaji semua, berantas buta huruf hijaiyah, ya kan? Biadat mana si Temulya rumahnya? Nah, Temulya bersyariah, gitu. Temulya juga ya, Abi Jabir. Nah, lain desa ya. Hah? Oh, tanya gitu. Lampung Selatan juga satu kabupaten. Ada nggak pikiran begitu? Bagaimana memastikan? Kan batasannya ada kan, taklim kan 15 tahun. 15 tahun harus beres ilmu fardu
karena sudah batas maksimal balik, ya. Kemudian yang ketiga, paradigma modernisasi Islam berangkat dari kepedulian. Sekarang gini, kita nggak jelek-jelekin diri sendiri, fakta. Sekolah Islam kita yang paling favorit di Lampung ini apa? Unggulkah? Dia lebih unggul dari sekolah Spirius atau tidak? Ya jawab. Ukurannya apa? Akreditasinya atau alumni-alumninya? Coba kita bisa melihat itu. Ini di sini kemudian Prof. Muhaimin tegaskan perlu ada berangkat dari kepedulian akan keterbelakangan umat Islam. Umat Islamnya terbelakang karena pendidikan pemeluk agama Islam, umat Islamnya rendah, begitu bu kaitannya. Yang bisa berkembang, ya mentas, ya katakanlah ekonominya berubah, diputus tuh mata rantai kemiskinan dari orang tuanya, itu adalah yang sekolah, kan begitu. Yang sukses umumnya melalui, memang tidak menjamin, tapi kebanyakannya ya sekurang-kurangnya kalau Islam akan memiliki adab dan akhlak yang baik apabila dia sekolah. Ini kalau ukurannya nanti dibandingkan itu lulus SD kaya raya bos rumah makan, itu pengecualian, tidak menjadi. Ya kalau pendidikan ini kan harus setting inputnya, nggak bisa ini proses pendidikan, outcome-nya terukur. Oh sudah bisa ngaji, oh sudah tahu akhlak terpuji. Iya. Apa jadinya kalau itu menjadi ukuran, udah nggak usah ada sekolah-sekolahan, langsung nanti bisa jadi bos. Ya bosnya kan cuma 1-2, nggak mungkin jadi bos semua. Itu sunatullah juga kan begitu. Masa bos ini perusahaan ini banyak bos semua, ya nggak mungkin ya. Itu terjadi sunatullah yang bosnya tidak banyak, yang banyaknya karyawan pegawainya, ya. Itu. Kemudian sebabnya apa itu? Picik berpikir itu gimana ya? Nyekolahin anak itu rugi gitu ya, bayar mahal-mahal gitu ya. Enak. Iya, saya pernah itu disampaikan virus di satu kabupaten ya. Di sini itu persaingannya bukan antar orang sekolah, tapi dengan orang tua yang tidak mau menyekolahkan gitu. Pikirannya gimana? Jadi, sudahlah perbanyak kebun karetnya, perbanyak ladangnya, kan dia bisa eksis, bisa hidup, melanjutkan, diwarisi itu. Islam kemudian tidak ukurannya itu, kemuliaan dengan ilmu. Jadi kesuksesan peradaban Islam memberikan sumbangsi ini bukan gedung yang tinggi. Peradaban Islam ini memberikan apa? Ukuran keadaban. Bagaimana orang itu bisa hidup dengan adab. Dan itu punya Islam sumbangsinya. Ya, bisa memanusiakan manusia, meletakkan satu pada tempatnya. Rasulullah itu berhasilnya di situ, merubah masyarakat jahiliyah yang dulu rimba raya gitu ya, yang kuat yang menang. Kalau raja kemudian ingin menguasai, ya diambil saja, seperti di hutan. Kehidupan rimba dirubah kepada cahaya Islam, ya. Itu yang kemudian nilai sumbangsi peradaban Islam, memanusiakan manusia itu, ya. Dari penyembahan manusia kepada manusia menuju penyembahan kepada Islam, ya. Apa itu? Berikutnya, kepicikan berpikir kebodohan, ketertutupan dalam memahami ajaran agamanya, jumud ya, sehingga sistem pendidikan Islam tertinggal. Waktu lalu saya sampaikan ya, Abi Jabri, Abi Rusdi masih ingat kenapa diberikan izin S3 manajemen pendidikan Islam? Kenapa? Karena umat Islam secara statistik total sekolah-sekolah Islam ini masih kalah dengan sekolah Spirius dalam hal manajemen, dalam hal mutu juga. Artinya ini perlu manajemen perubahan, ya, manajemen
Nah, sistem pendidikan tertinggal itu sudah diakui terhadap kemajuan yang dicapai pihak lain orang Islam, non-Islam. Orang di luar Islam maju. Ya kita kan kalah sama Jepang kan, kedisiplinan, ya ketertiban, teknologi. Kita ini bangsa apa yang konsumtif, pembeli ya, untuk tempat pemasaran, bukan apa produsen, bukan yang menghasilkan. Karena itu dia cenderung mengembangkan pesan-pesan Islam di bidang pendidikan dalam konteks perubahan sosial, ya, serta melakukan liberalisasi, pandangan yang adaptif terhadap kemajuan zaman. Ini sudah banyak yang nulis skripsi tentang pemikiran pendidikan Prof. Muhaimin. Ini diantaranya. Ya. Tanpa harus meninggalkan sikap kritis terhadap unsur negatif dari proses modernisasi. Perubahan menuju modern itu membawa juga dampak negatif. Maka kita paradigma modernisasi itu tentu memfilter ya. Kita adaptif, menerima hal yang baru dari ilmu-ilmu misalnya manajemen dari pabrik, ya, manajemen industri dibawa kepada manajemen pendidikan. Mungkin perlu kita sampaikan, kita kaji tentang manajemen mutu, ya, manajemen berbasis sekolah, banyak perlu, ya. Kemudian tidak menerima semuanya dari hal-hal yang modern itu, tapi juga ada proses filterisasi sehingga kita mengadopsi ya yang baik-baik saja, yang positif saja. Kalau kita orang timur ya, ibaratnya budaya-budaya barat yang negatif harus bisa kita cegah. Jadi alhamdulillah ya, ini ada kaitannya ini ya. Manajemen pendidikan Islam itu tadi. Ini juga dua ya, manajemen Islamic Education Management. Ini manajemen pendidikan Islam kan semuanya cita-cita tadi mau melahirkan generasi yang beradab, yang unggul, yang apalagi cerdas, terampil seperti undang-undang kan, melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, cerdas, terampil. Ya, itu kan gimana caranya kan yang memproduksi adalah lembaga pendidikan. Pertanyaannya, lembaga pendidikannya mampu nggak itu? Cara ngelolanya gimana? Itulah manajemen, ya. Ilmu pendidikannya tadi sudah, itu yang harus diajarkan, potensinya, kurikulumnya. Lah gimana mengaturnya itu? Mendistribusikan, mengatur sistemnya, pelajarannya, sehingga kemudian mengkaji peta pendidikan Islam tersebut dari aspek manajemen leadership. Ini poin-poinnya ini. Habib Rusdi kalau membahas ayat-ayat perubahan, POAK-nya, ayat-ayat planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua perubahan. Apa yang nggak berubah? Perubahan. Semuanya berubah. Satu-satunya yang abadi ya berubah. Sudah ada video ya. Nanti semuanya akan menuju listrik semua ya. Ternyata listriknya suatu saat bisa shutdown istilahnya, mati. Itu ngeri. Semuanya ukurannya iman. Saya bayangkan asal kita bertauhid aja, entah bagaimana nantinya meninggal saat itu juga nggak apa-apa. Nggak ada teknologi terjadi kekacauan. Yang penting tauhid. Ada yang siap meninggal nanti sore, ini sudah sore, besok pagi lah. Abi Ali siap ya? Masih nanggung utang, nggak siap. Abi Gale siap nih kayaknya. Siap sehidup semati dengan si dia. Asal matinya satu liang lahat sama dia, lain tauhidnya. Leadership, kepemimpinan, mutu lah. Tadi harus ada manajemen mutu. Layak mutu biha wala ya kebanyakan. Katanya sindirannya apa? Plesetannya sudah tidak mutu, ngabisin biaya.
Nggak jelas hadis arba'in itu selesainya kapan itu. Ya, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, suka hampir 3 tahun tuh hadis arba'in itu selesainya kapan? Itu namanya itu layak mutu fiha wala yang ya sudah tidak bermutu ngabisin biaya. Marketing ya. Pemasaran ini urusannya ya. Ada orang perlu marketing diri nggak? Brand. Jadi saya sampaikan. Ya, kalau disebut nama, Abi Gilang itu brandnya apa? Seorang sarjana bahasa Arab dengan skill 1, 2, 3, nah begitu. Itu kan nanti akan dicari orang. Rezeki yang mencari. Atau kita yang mencari rezeki. Kalau tadi pagi misalnya ada orang yang masih bingung mencari pekerjaan, kenapa nggak buat pekerjaan sendiri gitu? Itu namanya kan apa? Kreativitas kan. Kesiapan untuk menghadapi zaman. Pola pikirnya itu kalau sudah S2 S3 ya bagaimana mandiri. Kan ada mata kuliah kewiraan supaya apa? Tidak tergantung pada negara. Itu sudah dasar panjang itu ada videonya ini. Nggak usah lah jari-jari pikirin cita-cita jadi PNS, ya kan? Apalagi persaingannya ketat. Sudah diborong sama apa? Yang punya duit bisa sampai 500 juta. Walaupun entah kapan mulangin dapat gajinya itu. Tapi itulah kenyataannya untuk apa? Banggaan ya. Kalau sudah bisa jadi pegawai. Panjang videonya, kalau bisa di WA nggak bisa. Jadi saya dengarkan ceramah Ustadz Dasar begitu. Kemudian Pak, kepribadian, karakter organisasi. Ini yang dipelajari, budayanya. Budaya lupa nulis nama dalam form. Itu tadi orang yang udah bingung. Ayo, nilai pelajaran bahasa Arab, bacakan. Ini. Nah, udah panjang cerita. Terus kita bisa jolimi santri. Budaya disiplin, ya kan, tertib. Senyum ambil kali ini kan. Sudah merasakan deritanya TU. Karena budaya organisasi gurunya tidak tertib. Dan lain-lain ini perlu. Berarti apa ini? Kalau ini satu mata kuliah sendiri nggak cukup. Manajemen perubahan, kepemimpinan, perlu bukan kita bahas. Manajemen mutu, ini mata kuliah juga ya Mbak Ida, Bang. Marketing. Ya. Bagaimana dipelajari esok apa rumahnya itu bisa mensiarkan dakwah Quran, TK apa nanti namanya? TK Qurrata A'yun apa apalah. TK Adabi apa bahasa ya silakan harus punya itu ya yang cocok kan suaminya yang sudah ikut kuliah ini juga ya kan. Nah Jabri misalnya kan paham Jabri kepala sekolah kan selesai. Jenis pendidikan nih problem ini, pendidikan formal, pendidikan non formal udah banyak guyonannya, semuanya ada di daerah-daerah, tapi yang paling bermutu tidak jelas. Ya, alumninya yang bisa. Itu problem dari yang disampaikan Prof. Hamid. Ya kampus-kampus Islam banyak betul, tapi yang kemudian mutunya bisa dijamin sulit. Ya karena semangatnya ya punya uang, bisa ngurus izin buat kampus gitu. Tiap daerah sampai kadang-kadang itu kekurangan mahasiswanya karena kebanyakan kampusnya. Dari alumni SMA-nya itu tidak memadai. Ini sedikit, tapi kampusnya banyak. Kalau sudah begitu apa? Mutunya tidak bisa dipastikan. Ini problem ya, ruwet ya. Fondasional problem struktur. Nah ini kalau disuruh isi ini ruwet banyak ya. Pemikiran teoritis. Nah ini. Mumet gak ini? Perspektif fondasi religi, fondasi filsafat. Kita belum kuliah filsafat pendidikan. Belum. Mumet ya, mumet banyak betul. Nggak akan selesai ini kalau dibuka materi-materinya. Bertahun-tahun nggak akan selesai. Fondasi hukum yuridis itu namanya das solen masalah. Psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi ini semuanya problem. Banyak masalah di situ. Struktur problem itu isinya kota, desa, ngaruh kan? Yang diharapkan gimana? Orang lokal
kualitas apa? Global, iya kan? Iya kan? Produk lokal, kualitas global. Kota, desa masalah, ya. Nyari alamat gak ketemu-temu pusing gitu ya. Anak remaja, dewasa, manula, masalah anak, iyalah. Anak-anak, masalah remaja banyak lah. Yang dewasa kayak kanak-kanakan, sedangkan adanya teknologi itu, ya. Mak ya masih gayanya gaya bingung bedain sama ibunya gitu ya. Sering ibunya yang mana? Ya. Manula juga kelakuannya nyawer tuh banyak tuh kan video pendek. Jadi kakek-kakek nyawer videoan. Udah tinggal matinya masih kayak begitu. Masalah. Kaya, menengah, miskin, fakir, itu masalah juga. Kalau ibu-ibunya berkarir, anaknya masalah. Ibu-ibunya nggak berkarir, anaknya bisa terurus. Tapi mungkin suaminya nggak punya pekerjaan yang mencukupi, masalah lagi. Ekonominya nggak cukup, ya. Kalau hanya ngandelin dari suami, masalah lagi itu. Utang nanti banyak, nggak bayar utang, bisa ribut kan? Iya kan? Itu kan ada itu, enak kita nggak punya banyak teman akrab terus biar nggak diutangin kan gitu. Jadi akrab-akrab itu ujungnya utang kan, habis itu apa? Hilang. Makanya ketetapan Allah itu yang terbaik. Kemudian jenjang pendidikan, masalah kan? Rata-rata di desa sini orang tuanya cuman pendidikannya apa? SD. Di sini dosen semua nih. Pasti kalau dosen rata-rata S2 ke atas. Nggak mungkin S1 dosen di komplek perumahan dosen. Itu juga pasti ada masalahnya sendiri-sendiri di struktur problem. Operasional problem, komponen pokok aktivitas pendidikan, program pendidikan atau kurikulum. Ini masalah. Pusing nggak ini kurikulum ganti lagi? Pusing. Bukunya harus beli lagi, ya kan? Peserta didik, ya masalah lagi. Beragam nggak peserta didik? Beragam, ada yang banget gitu kan, ya Allah, ada yang amin, ada sedang saja gitu kan, itu kan katanya kalau murid kiai kalau ada yang baik boleh gitu, sampai jajan aja nggak mau gitu. Iya gitu, nah nggak jajan sama sekali, sudah sekolah 3 tahun, ya Allah, ya diantaranya itu pendidik masalah nggak? Masalah masuk kuliah S1 pendidikan itu bukan pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, atau paksaan. Ini sudah lihat. Ini banyak di sekolah alam, banyak sarjana pertanian, tapi jadi guru kan gitu kan? Banyak. Ini yang sarjana tafsir jadi guru kan itu banyak. Sarjana manajemen, Abi Musa aja calon sarjana manajemen bisnis jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Zigzag begitu. Masalah itu. Kemudian apa? Konteks lingkungan, iyalah. Yang membuat pendidikan itu berhasil apa? Kalau lingkungannya mendukung lingkungan sekolah. Ada masalah nggak kalau sosiologi ya, ini yang ngajar sosiologi, hidup di lingkungan pasar, misalnya terminal, gimana? Beda lingkungan ini pesisir dalam sosiologi itu, ya masyarakat di pinggir pantai gitu. Semuanya beda, ya. Pedesaan, perkotaan beda. Di sini mau meninggal ya udah, kalau nggak saudaranya nggak tahu. Di kampung segala diomong, harus kupingnya tebal, ya kan? Nabi Haddad pulang kampung, bawa awal langsung udah nikah belum lah, selesai udah. Di kota ini udah basing aja. Komponen penunjang, ya ini ada apa? Praktis, aplikasi teori pendidikan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan meliputi andragogi, pendidikan non formal. Masalah semua itu, ya. Pengukuran sekolah, pembelajaran teknologi pendidikan sumber belajar. Ini ya literasi ya, buku-buku kurang, manajemen masalah. Penilaian pendidikan berbasis kelas, masalah. Banyak masalah dalam dunia pendidikan kita. Baik, waktunya sudah habis.
Ini belum bisa tersampaikan semua. Ini baru sampai slide berapa ini? 16 ya. Masih ada berapa ini? 20 slide lagi. Tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.